Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Yulian Jawhari dengan NIM 232112119. Di sini saya ingin menjelaskan general review hukum dan masyarakat. Langsung saja, yang pertama, hukum dan masyarakat sosiologi hukum. Hukum merupakan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat serta memberikan sanksi bagi yang melanggar. Hukum memiliki tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat, yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Secara harfiah, sosiologi berarti ilmu tentang hidup bersama atau ilmu tentang hidup masyarakat. Dalam bidang keilmuan, sosiologi tidak lepas dari konteks sosial. Dalam hal ini, sosiologi hukum hadir untuk menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Pembahasan tentang hukum dan masyarakat serta sosiologi hukum menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua, hukum dan kenyataan. Kenyataan dalam hukum dan masyarakat merujuk pada kondisi faktual yang tidak terjadi dalam kehidupan sosial diakui dalam sistem hukum yang berlaku. Menurut Sebso Rarjo, hukum tidak hanya sekedar peraturan yang tertulis tapi juga mencakup realistis sosial hidup dalam masyarakat. Hukum dan kenyataan merupakan dua aspek yang saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai norma yang mengatur kehidupan sosial tidak hanya terdiri atas aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga mencakup norma-norma yang tertulis yang berkembang dalam masyarakat. Hukum dan kenyataan merupakan dua aspek yang saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai norma yang mengatur kehidupan sosial tidak hanya terdiri atas aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga mencakup norma-norma tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris berfokus pada kajian berikut yang mengamati bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pendekatan ini mengarah pada observasi dan analisis data yang bersifat empiris yang mencerminkan dinamika dan masalah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undang. Pendekatan ini menelaah prinsip-prinsip hukum yang ada dalam sistem perundang-undang, serta memberikan penilaian tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan dijalankan untuk mencapai tujuan keadilan. Dalam yuridis normatif, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan, aturan produk ketentuan. Sebaliknya, dalam yuridis empiris lebih merujuk kepada struktur sosial. Yuridis empiris ini lebih kritis serta lebih menuju kepada ilmu hukum yang sesungguhnya. Yang keempat, mazhab pemikiran hukum, positivisme. Positivisme hukum adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas dan hanya bersumber dari peraturan yang dibuat oleh otoritas yang sah. Hukum dalam perspektif ini harus dipisahkan dari aspek moral dan etika. Pendekatan ini digunakan untuk memperkuat supremasi hukum dan menciptakan sistem hukum yang tertera. Yang kelima, sosiologi jurisprudence atau sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah studi yang menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat serta perubahan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Mazhab sosiologisal juga memperlihatkan komunikasi dinamis antara hukum dan masyarakat muslim, menciptakan keseimbangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut M. Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat tentang hukum Islam yang meliputi asumsi syariat, implementasi mazhab sosiologisal, jurisprudence terhadap modernisasi hukum Islam di Indonesia, mengarah pada perbedaan antara hukum modern dan hukum konservatif. Jurisprudence sosial
menekankan bahwa hukum harus selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dengan hukum yang baik dianggap sebagai hukum yang sesuai dengan living law. Dalam konteks legalitas material, fikih sosiologi mengakui norma sosial tak tertulis sebagai bagian ini dari sistem hukum. Yang keenam, mazhab pemikiran hukum. Dalam living law, masyarakat adalah konsep untuk memahami mengkaji hukum masyarakat, mencakup semua hubungan sosial alami yang dibangun oleh masyarakat akan menciptakan hukum. Teori living law muncul dari proses dialektika antara positivisme hukum dan antetesis aliran sejarah. Konsep living law sangat penting dalam sistem hukum Indonesia yang beragam. Saat ini hukum adat masih dalam aspek kehidupan termasuk menyelesaikan sengketa tanah, pernikahan, warisan, dan hukum pidana di beberapa daerah seperti Aceh dan Papua. Pendekatan living law mengajarkan hukum hidup dan harus beradaptasi agar sesuai relevan dengan kondisi sosial. Pendekatan utilitarisme menekankan bahwa aturan hukum hendaknya dinilai berdasarkan seberapa besar manfaat dihasilkannya. Yang ketujuh, pemikiran Emily Durkheim dan Ibnu Khaldun. Pemikiran Durkheim tentang masyarakat, fakta sosial adalah realiti sosial eksternal yang membentuk perilaku individu bersifat kolektif dan memiliki daya paksa solidaritas sosial. Durkheim mengembangkan teori solidaritas sesuai untuk menjelaskan koersi masyarakat anonim adalah kondisi di mana norma sosial melemah atau runtuh. Sebagai individu kehilangan arah, biasanya jadi masyarakat mengalami perubahan cepat. Anonim dapat menyebabkan konflik sosial, bunuh diri, dan disintegrasi masyarakat. Konsep asbiyah menurut Ibnu Khaldun mempunyai spektrum luas dalam menjelaskan realisasi sosial kultur. Ada 5 bentuk asyah, yaitu ashabiyah, korobatan, dan keturunan adalah ashabiyah yang paling kuat. Yang kedua, asbiyah persekutuan terbentuk karena seseorang membuat komunitas dengan komunitas yang lain menjadi satu ikatan. Ashabiyah kesetiaan tercipta akibat kondisi sosial. Yang ke-8, kontribusi pemikiran Max Weber dan Hart dalam teori hukum modern. Max Weber adalah tokoh sentral dalam tradisi sosiologi klasik yang memberikan pengaruh besar terhadap kajian dan perspektif sosial. Max Weber membedakan antara 3 tipe otoritas: tradisional, karismatik, dan legal rasional. Hukum modern menurut Max Weber ditandai oleh ciri rasional formal. Artinya hukum dibuat, diinterpretasikan, dan diterapkan melalui prosedur-prosedur logis dan sistematik, bukan berdasarkan kebiasaan atau otoritas pribadi. Hukum modern menurut Max Weber ditandai oleh ciri rasional formal. Artinya hukum dibuat, diinterpretasi, dan diterapkan melalui prosedur-prosedur logis dan sistematik, bukan berdasarkan kebiasaan atau otoritas pribadi. Sedangkan Hart membedakan aturan primer yang mengatur kewajiban secara langsung dan aturan sekunder yang mengatur cara hukum dikenali, diubah, dan diterapkan. Jadi keduanya saling melengkapi, Weber dengan pendekatan sosiologis dan Hart dengan pendekatan analitis, sehingga memberikan kondisi yang sulit dalam membangun sistem hukum tidak hanya secara formal. Hukum dan kontrol sosial. Kontrol sosial adalah berbagai cara untuk digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota. Membangkang dari segi sifat, kontrol sosial dapat bersifat norma preventif maupun represif. Preventif positif merupakan usaha pencegahan terhadap gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Hukum berfungsi sebagai pengatur sosial yang membantu menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat berperan penting dalam pembentukan
perilaku masyarakat yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Legal pluralisme. Legal pluralisme atau pluralisme hukum merupakan suatu konsep yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang beroperasi secara bersamaan dalam masyarakat. Tantangan utama dalam penerapan pluralisme hukum di negara yang memiliki keragaman budaya dan sistem hukum sangat kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah adanya konflik antara hukum negara yang bersifat sentralisme dengan hukum adat atau sistem lokal yang beragam sesuai dengan kebudayaan masyarakat di masyarakat setempat. Progressive law. Progressive adalah kata yang berasal dari bahasa asing Inggris yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Hukum progresif berarti hukum yang bersifat maju. Karakteristiknya umatik dan monolistik, anti-positif, fungsional dan konstitusional, progresif inovatif, holistik, yang keenam bersifat dinamis. Yang ke-13, social legal studies. Social legal studies adalah pendekatan kajian hukum yang memadukan perspektif hukum dengan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, politik, hingga gender studies. Reformasi legislasi harus melibatkan berbagai pengakuan kepentingan melalui proses partisipatif seperti yang terlihat dalam pembentukan UU Desa. Pendidikan hukum harus mengintegrasikan dimensi sosial agar lulusan lebih peka terhadap hukum masyarakat. Yang ke-14, sosiologis. Secara etimologi, sosiologis berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti sesama atau kawan, dan logos yang berarti pengetahuan. Sosiologis didefinisikan sebagai ilmu tentang masyarakat secara umum. Sosiologis hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam yang konteks ilmu tentang hubungan antara hukum Islam dan sistem sosial lainnya melalui metode analitik dan empiris. Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam melihat hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan kontekstualisasi agar hukum Islam tetap relevan, adil, dan responsif terhadap perubahan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.